Pada tahun 1933, dua bersaudara yang berasal dari Prancis, Lea dan Christian Papin, bunuh majikan mereka secara brutal yang telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga Lancelin di Prancis selama hampir 7 tahun. Hai semuanya, terima kasih telah memilih untuk menonton video ini. Selamat datang di Cus Cerita. Untuk semua, tempat di mana kisah-kisah gelap dari dunia kriminal terungkap. Di sini, kita akan menyelami berbagai kejadian kriminal yang mengguncang masyarakat, dari kasus-kasus yang belum terpecahkan hingga kejahatan-kejahatan yang menggemparkan dunia. Setiap cerita punya sisi tersembunyi, dan kami akan membawakan setiap detilnya, membuka tabir kebenaran yang tak terungkap. Siapkah kamu untuk menggali kebenaran? Jangan lewatkan kisah-kisah seru dan menegangkan hanya di Cus Cerita untuk semua. Kali ini, aku akan membahas tentang Papin Sisters. Pasti dari kalian sudah banyak yang mengetahui kisah ini karena sudah seringkali diangkat oleh konten kreator lain. Tapi, aku akan menceritakan kisah ini kembali agar kita tahu, terutama Gen Z nih, tidak terlewatkan bahwa pernah terjadi kasus penghabisan nyawa tersadis di Prancis. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Christian Papin lahir pada tahun 1905 dan Lea Papin lahir pada tahun 1911. Merupakan anak yang lahir dan tumbuh di keluarga yang disfungsional. Mereka kerap menyaksikan dan berbagai bentuk di lingkungannya. Pernikahan kedua orang tuanya pun sangat berantakan, dan kondisi itulah yang mempengaruhi mental Christian dan Lea. Keduanya sempat menjalani terapi mental akibat trauma setelah orang tua keduanya memutuskan untuk berpisah. Setelah dibebaskan dari rumah sakit jiwa, kedua gadis itu mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, ART, di rumah milik Tuan Lancelin. Mereka mendapatkan kondisi kerja yang mengerikan dengan dipaksa kerja 14 jam per hari dan mendapatkan kurang dari 1 hari libur tiap minggunya. Leonie Lancelin, istri dari Rene Lancelin, merupakan wanita pemarah. Ia seringkali mencubit dan melakukan kecil kepada gadis-gadis tersebut ketika mereka tidak melakukan persis seperti yang diinginkannya. Tepatnya pada 2 Februari 1933, Nyonya Leonie dan putrinya, Genevieve Lancelin, kembali dari hari yang panjang bagi mereka untuk berbelanja. Namun, Nyonya Leonie dibuat naik pitam ketika melihat rumahnya dalam keadaan gelap gulita, padahal hari mulai gelap. Dengan nada tinggi, ia pun menanyakan hal itu kepada Papin Sisters. Mereka menjelaskan bahwa terjadi korsleting listrik ketika Lea menggunakan setrika. Hal itu membuat Nyonya Leonie makin marah. Di luar dugaan, yang biasanya mereka hanya diam jika mendengarkan Nyonya Leonie mengomel. Kali ini, Christian justru melawan dan membunuh Nyonya Leonie dengan teko. Anaknya, si Genevieve, yang melihat hal tersebut, melindungi sang ibu dari tindakan Christian, membalas Christian dengan memukulnya. Christian lalu menginstruksikan sang adik, Lea, untuk mata Leonie dengan tangan kosong. Anehnya, Lea melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh kakaknya. Sementara itu, Christian berlari untuk mencari peralatan dari dapur dan membunuh ibu dan anak tersebut. Malam itu, seharusnya Tuan Lancelin makan malam bersama sang istri di rumah temannya. Namun, ditunggu punya tunggu, istrinya tidak kunjung datang, yang memutuskan Tuan Lancelin untuk kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Sayangnya, ketika ia pulang, Tuan Lancelin menemukan seluruh lampu rumahnya padam dan semua pintu terkunci. Ia hanya melihat cahaya yang menyala dari ruang tidur Papin Sisters. Melihat hal yang mencurigakan tersebut, Tuan Lancelin pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan.
Setelah pintu terbuka, Tuan Lancelin dibuat terkaget ketika melihat sang istri dan anaknya telah tewas dengan kondisi yang sangat amat tragis. Sesampainya di rumah dan membuka pintu, Tuan Lancelin menemukan istri dan anaknya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mata yang telah dan wajah dua orang yang ia sayangi telah hancur. Ia langsung bergegas mencari ART-nya tersebut. Dua bersaudara Papin mengunci diri di kamar mereka. Tuan Lancelin memaksa mereka untuk membuka pintu, namun mereka tidak menggubrisnya. Sampai akhirnya, seorang ahli kunci dan beberapa polisi telah datang. Setelah pintu itu terbuka, mereka menemukan Papin Sisters berbaring di atas kasur. Keduanya dalam kondisi tanpa busana bersama palu yang berlumuran darah. Mereka pun mengakui bahwa merekalah yang telah istri dan anak dari Tuan Lancelin. Pada September 1933, kerumunan orang berkumpul di ruang sidang untuk menunggu putusan hukum bagi Papin Sisters. Hakim menyimpulkan bahwa Christine merupakan dalang di balik tindakan keji ini. Pengadilan memvonis Christine dengan hukuman yang tak lama. Itu pun menjadi hukuman seumur hidup. Sementara Lea mendapatkan keringanan hukum karena ia hanya kaki tangan dari Christine, yaitu hanya 10 tahun penjara. Setelah ditetapkan hukuman bagi mereka, Lea dan Christine menghuni penjara yang terpisah. Itu membuat Christine sangat tertekan, sehingga membuatnya mengalami gangguan. Ia juga sempat mencoba ke matanya sendiri, dan mulai menolak untuk makan, sehingga membuatnya di rumah sakit jiwa pada tahun 1937. Lea dibebaskan dari penjara pada tahun 1943, dan dengan identitas barunya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel di Prancis. Ia meninggal dunia pada tahun 1982. Namun hal ini juga belum bisa dipastikan. Karena pada tahun 2000, seorang sutradara film dokumenter bernama Clove Ventura menyatakan bahwa Lea masih hidup. Dan ia menghabiskan masa tuanya sebagai wanita lumpuh karena stroke. Kisah Papin Sister ini yang memberikan inspirasi sutradara tersebut untuk mengangkat menjadi film In Search of the Papin Sisters.